warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Hasna dari Kesmas Reguler B semester 5 tingkat 3. Di sini saya akan mereview 3 jurnal yang bertemakan DBD dengan desain epidemiologi yang berbeda. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat yang diampu oleh Bapak Hamdan SKM MKM. Langsung saja ke materi yang saya akan sampaikan. Review Jurnal DBD. Di sini saya akan memaparkan 3 hasil review jurnal dengan desain epidemiologi yang berbeda. Yang pertama yaitu jurnal cross-sectional, yang kedua yaitu jurnal case control, yang ketiga yaitu jurnal cohort. Yang pertama yaitu jurnal cross-sectional, yang berjudul Hubungan Perilaku Masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk dan Faktor Lingkungan dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue di wilayah Puskesmas Iden Pasar Selatan dan Puskesmas Iden Pasar Timur. Penulis jurnal ini yaitu Dwi Jata, Nyoman Adiputra, dan IBG Puja Astawa. Jurnal ini dipublikasikan oleh Ekotropik pada tahun 2016 dengan volume 10 nomor 1 halaman 17 sampai dengan 21. Latar belakang. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2005, faktor utama dari penyakit DBD adalah Aedes aegypti. Kasus demam berdarah di wilayah Puskesmas Iden Pasar Selatan paling tinggi yaitu pada tahun 2011. Tercatat 176 kasus dengan insiden rate 258,2 per 100.000 penduduk, dengan kematian sejumlah 0 orang. Sedangkan pada kasus demam berdarah di wilayah Puskesmas Iden Pasar Timur pada tahun 2013 tercatat 111 kasus dengan insiden rate 118,2 per 100.000 penduduk dengan kematian sejumlah 0 orang. Sampel atau populasi, besar sampel penelitian sebesar 82 kepala keluarga, masing-masing Puskesmas Iden Pasar Selatan dan Puskesmas Iden Pasar Timur, jumlah sampel masing-masing 41 kepala keluarga. Hasil dan pembahasan, terdapat hubungan pada faktor lingkungan dengan kejadian DBD di wilayah kerja Puskesmas Idensel yaitu mobilitas penduduk dan kepadatan penghuni. Sedangkan di wilayah kerja Puskesmas Identim yaitu mobilitas penduduk, kontainer air yang terbuka seperti bak kamar mandi atau WC, gentong atau tempayan dan lain-lain, dan genangan air seperti selokan atau got. Yang kedua yaitu jurnal Case Control Study yang berjudul Faktor Resiko Kejadian Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Indramayu. Penulis jurnal yaitu Hairil Akbar dan Eko Maulana Saputra. Jurnal ini dipublikasikan oleh MPPKI pada tahun 2019 dengan volume 2 nomor 3 halaman 159 sampai dengan 164. Latar belakang, data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu pada tahun 2013, kasus kejadian DBD sebanyak 189 kasus. Tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 323 kasus. Pada tahun 2015 sebanyak 525 kasus dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 901 kasus. Tahun 2017 sebanyak 113 kasus dan pelaporan data tahun 2018 dari bulan Januari sampai bulan April tahun 2018 kejadian DBD sebanyak 21 kasus. Hasil survei awal pada bulan Januari tahun 2019 kasus DBD naik menjadi 13 kasus dan selama 3 tahun terakhir daerah endemis DBD tercatat ada di 5 wilayah kerja Puskesmas Margadadi, Patrol, Balongan, Jatibarang, dan Kertasemaya. Sampel atau populasi. Sampel pada penelitian ini sebagian penduduk yang tinggal di Kabupaten Indramayu yaitu 34 kasus DBD dan 68 kontrol yang tidak terkena DBD, sehingga total keseluruhan sampel sebanyak 102 sampel. Hasil dan pembahasan, terdapat hubungan yang bermakna antara praktek 3M di rumah dengan kejadian demam berdarah dengue. Praktek 3M di rumah merupakan salah satu faktor resiko kejadian demam berdarah dengue di Kabupaten Indramayu. Terdapat hubungan yang bermakna antara kebiasaan menggantungkan pakaian dengan kejadian demam berdarah dengue. Kebiasaan menggantungkan pakaian merupakan salah satu faktor resiko kejadian demam berdarah dengue.
di Kabupaten Indramayu. Perlunya dilakukan upaya konkret oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu dan jajarannya dalam melakukan upaya pencegahan dan deteksi sejak dini kejadian demam berdarah dengue agar angka kesakitan dan kematian DBD menurun di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga yaitu jurnal kohort dengan judul Studi Kohort Kejadian Penyakit Demam Berdarah Dengue. Penulis jurnal ini yaitu Misti Rahayu, Tri Baskoro, dan Bambang Wahyudi. Jurnal ini dipublikasikan oleh Berita Kedokteran Masyarakat pada tahun 2010 dengan volume 26 nomor 4 halaman 163 sampai dengan 170. Latar belakang, Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan, terdapat beberapa daerah atau wilayah yang endemis DBD. Perkembangan penyakit DBD di Kota Surabaya sejak tahun 2004 sampai dengan 2008 menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kasus DBD yang cukup tinggi dari tahun 2004 sampai dengan 2006. Kasus DBD terbanyak terjadi pada tahun 2006 sebanyak 4.187 kasus dan kasus mengalami penurunan pada tahun 2007 dan 2008. Namun, pada tahun 2009 terjadi lagi peningkatan kasus yaitu sebanyak 2.268 kasus. Sampel atau populasi. Unit analisis adalah individu sebanyak 4.549 orang dan rumah sebanyak 1.090 rumah. Sampel tersebar di 3 kelurahan melalui cluster sampling berdasarkan wilayah meliputi kecamatan, kelurahan, RW, dan RT. Hasil dan pembahasan. Faktor kepadatan hunian rumah menunjukkan tidak ada hubungannya dengan kejadian penyakit DBD di wilayah Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Faktor keberadaan tempat penampungan air berbasis Maya Index menunjukkan tidak ada hubungannya dengan kejadian penyakit DBD di wilayah Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Faktor perilaku penduduk melaksanakan 3M, tidur pagi hari, tidur sore hari, dan membuka jendela pagi hingga sore hari, menunjukkan tidak ada hubungannya dengan kejadian penyakit DBD di wilayah Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.